Pernahkah Anda bertanya-tanya, dengan kekuatan luar biasa yang mereka miliki, mengapa para iblis dalam Demon Slayer tidak bersatu untuk menghancurkan korps pembasmi iblis? Meskipun tampak tidak logis, ada alasan mendalam dan mengerikan di balik perpecahan mereka. Dan semua itu berakar pada sifat pencipta mereka, Muzan Kibutsuji. Pertama dan yang paling utama, Muzan adalah seorang tiran, bukan pemimpin. Dia memerintah dengan rasa takut yang absolut. Dengan kemampuannya untuk terhubung ke pikiran setiap iblis yang diciptakannya dan menghancurkan sel-sel mereka dari jarak jauh sesuka hati, dia memastikan kepatuhan total. Tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat, apalagi konspirasi. Setiap pemikiran tentang pengkhianatan atau kerjasama tanpa izinnya akan langsung dideteksi dan dihukum dengan kematian yang menyakitkan. Hal ini menciptakan budaya paranoia yang konstan, di mana setiap iblis hanya peduli pada keselamatannya sendiri. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak mampu mereka miliki, karena rekan iblis mereka bisa menjadi mata-mata Muzan, baik secara sengaja maupun tidak. Kedua, struktur 12 Kizuki yang seharusnya menjadi dewan iblis terkuat sebenarnya dirancang untuk mendorong persaingan, bukan kolaborasi. Ini adalah hierarki yang brutal di mana peringkat ditentukan oleh kekuatan murni. Satu-satunya cara untuk naik pangkat adalah melalui pertarungan darah. Sebuah duel sampai mati melawan iblis peringkat lebih tinggi. Sistem ini secara inheren membuat mereka saling bermusuhan. Iblis peringkat atas seperti Akaza dan Doma menunjukkan penghinaan terbuka satu sama lain. Mereka tidak melihat satu sama lain sebagai sekutu, tetapi sebagai rintangan atau saingan untuk mendapatkan lebih banyak darah dan perhatian Muzan. Mereka terus-menerus bersaing untuk membuktikan nilai mereka secara individu, karena kegagalan berarti penggantian atau pemusnahan. Ketiga, sifat dasar iblis itu sendiri sangat egois. Transformasi dari manusia menjadi iblis menghilangkan sebagian besar empati dan kemanusiaan mereka, menggantikannya dengan rasa lapar yang tak terpuaskan akan daging manusia dan dahaga akan kekuasaan. Bagi mereka, manusia adalah sumber daya yang terbatas, dan iblis lain adalah pesaing untuk sumber daya tersebut. Mentalitas bertahan hidup yang terkuat ini membuat kerjasama jangka panjang menjadi tidak mungkin. Mereka mungkin membentuk aliansi sementara jika ada keuntungan langsung, tetapi pada akhirnya naluri mereka untuk mendominasi dan bertahan hidup secara individu akan selalu menang. Terakhir, ada kutukan Muzan. Setiap iblis dilarang keras mengucapkan nama Kibutsuji dengan lantang. Pelanggaran sekecil apapun akan memicu kutukan yang menghancurkan tubuh mereka dari dalam. Ini adalah mekanisme kontrol psikologis yang jenius, yang memperkuat status Muzan yang seperti dewa dan membuat iblis tetap terisolasi, bahkan dalam pikiran mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa bersekongkol melawan seseorang yang namanya saja tidak bisa mereka sebutkan? Inilah ironi terbesar bagi para iblis. Kekuatan individu mereka yang luar biasa adalah sumber kelemahan kolektif mereka. Ketakutan, persaingan, dan keegoisan yang ditanamkan oleh Muzan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu sebagai kekuatan yang koheren. Perpecahan inilah yang memberi korps pembasmi iblis yang bersatu oleh tujuan dan ikatan bersama, secercah harapan untuk melawan kegelapan.